want to sing your song again, whatever may pass. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita mengalami dan menikmati kebaikan serta pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap kami, amin. Dan saya juga percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dimanapun kita sedang berada, sedang beribadah dan menyembah Tuhan, Dia hadir dan melawat setiap umatnya. Mari kita mempersiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan, kekuatan, dan rahmat-Mu yang selalu baru, serta anugerah-Mu yang selalu melimpah dalam hidup setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengar doa kami. Kalau saat ini Tuhan, kami belum melihat jawaban doa atas pergumulan kami, atau pertolongan, atau suatu mujizat-Mu Tuhan, ajar kami untuk tetap tekun dalam doa. Ajar kami Tuhan untuk tetap bertahan dalam pencobaan, dan tetap setia pada akhirnya. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan, Engkau sudah terbukti setia. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang menaruh harap kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa seruan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari lebih lagi dengan iman kita mau katakan, saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang
kesembuhan, kami rasakan kuasa kelepasan, kami juga rasakan Tuhan kuasa kelegaan. Kau bukakan pintu-pintu yang tertutup bagi setiap kami Bapa. Hanya Engkau penghiburan yang sejati bagi hidup setiap kami. Haleluya. Kami percaya Kau Allah yang selalu mendengar seruan hati kami Tuhan. Terima Hidup yang kita jalani berisi banyak hal yang tidak sempurna. Seringkali kita tidak bisa melihat cara Tuhan bekerja, tetapi satu yang pasti, dan mari kita imani bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap kita, Allah yang selalu peduli dan mengerti akan hidup setiap kita. Mari kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam kedaulatannya, karena kuasa-Nya yang tidak terbatas akan memulihkan hidup setiap kita. Mustahil bagiku
pujian dan seru doa kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu pada hari ini boleh menguatkan setiap kami, mengajarkan setiap kami. Karena firman-Mu adalah kehidupan bagi hidup kami, Tuhan. Tolong Roh Kudus buat setiap kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh mempraktekannya dalam hidup setiap kami. Dan terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman hari ini akan dilayani oleh Ibu Wiwi. Waktu kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada saat ini. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan pagi ini yang terambil di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Tuhan mendengar doa. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa merupakan nafas hidup bagi setiap orang percaya. Tetapi seringkali doa hanya dilakukan ketika kita membutuhkan atau ketika kita di dalam satu pergumulan, di dalam satu kesulitan, di dalam satu masalah, kita baru ingat berdoa. Padahal doa merupakan nafas bagi orang percaya. Artinya ketika kita tidak berdoa, berarti nafas rohani kita terhambat, atau bahkan nafas kehidupan rohani kita berhenti. Dalam situasi kehidupan manusia sekarang ini, di mana nyawa atau nafas sangat-sangat dipertaruhkan. Dewasa ini oksigen menjadi rebutan bagi setiap manusia. Hal ini harusnya menjadi satu peringatan atau teguran bagi kita orang percaya untuk melihat kehidupan doa kita. Oksigen rohani kita, yaitu doa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa situasi kehidupan manusia di dunia saat ini sangat-sangat dibatasi. Bahkan nyawa manusia mungkin tidak ada harganya menghadapi virus corona. Bagi saya pribadi, kehidupan yang aktivitas yang diharuskan memakai masker
itu sebenarnya sangat menjadi beban bagi saya, karena saya mempunyai satu kelemahan, yaitu sangat sulit untuk bernafas. Ada satu kelemahan di bagian hidung saya. Jadi ketika saya memakai masker, sebenarnya saya mengalami kesulitan di dalam bernafas. Bahkan tidak memakai masker, ketika berada di ruangan gelap, saya tidak mampu bernafas. Atau ketika hidung saya dipegang, pastilah saya kesulitan bernafas. Tetapi saya punya nafas rohani yang tidak pernah dihalangi oleh apapun, yaitu doa, yang itu senantiasa menguatkan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, doa merupakan salah satu kegiatan yang paling penting di dalam kehidupan orang percaya. Di samping yang paling penting, yaitu membaca firman Tuhan, itu adalah doa. Tuhan selalu siap untuk mendengarkan dan berbicara kepada kita. Akan tetapi kita juga harus belajar untuk mendengarkan Tuhan. Jadi tidak hanya kita menuntut Tuhan untuk mendengarkan kita, tetapi kita harus belajar untuk mendengarkan Tuhan, supaya kita dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam kehidupan orang percaya, doa itu merupakan kesempatan yang luar biasa, di mana di dalam doa, melalui doa, kita punya kesempatan untuk menerima berkat Tuhan. Kita punya kesempatan untuk menerima pertolongan Tuhan. Bahkan terlebih dari itu, yang paling utama adalah kita punya kesempatan menerima bimbingan dari Tuhan. Di dalam surat Yohanes yang pertama, Yohanes menunjukkan kepada kita mengenai keberanian dan keberhasilan di dalam doa. Dan Yohanes juga menjelaskan hubungan antara doa dan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seberapa pentingkah berdoa? Alkitab menjelaskan beberapa alasan mengapa kita harus berdoa. Salah satunya yang bisa saya sampaikan, yaitu pertama, alasan kita berdoa yaitu perintah Tuhan. Pemazmur di dalam Mazmur 105 ayat 14, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Pemazmur mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Jadi doa itu juga merupakan perintah Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mau bersekutu dengan kita, dan melalui doa kita memelihara hubungan dengan Tuhan. Kalau kita memiliki kehidupan doa, semakin banyak, bahkan selalu berdoa seperti kita bernafas, maka sudah dapat dipastikan kita punya hubungan dengan Tuhan semakin erat, semakin baik, semakin intim, semakin kita mengenal Tuhan kita. Itu alasan kita berdoa. Yang kedua, alasan pentingnya kita berdoa yaitu dengan doa kita akan menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Dengan doa kita akan menerima penggenapan berkat dan kuasa Tuhan. Kita banyak melihat di dalam
Alkitab firman Tuhan, banyak sekali janji-janji Tuhan, janji-janji berkat, janji-janji kuasanya diberikan kepada kita, dan kita akan mendapatkannya jikalau kita berdoa. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 15, di sana Tuhan Yesus berbicara mengenai berdoa. Tuhan Yesus juga menekankan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Semua yang dikatakan Tuhan Yesus tentang doa itu berisi kepastian. Tuhan Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka akan pintu dibukakan bagimu. Itu kepastian janji-janji Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya yang memiliki kehidupan doa di dalam hidupnya. Dan bahkan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 di sana juga dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan memberikan kepada kita satu hak untuk kita memiliki kuasa yang besar ketika kita berdoa, ketika kita dibenarkan dan menjadi orang yang sudah dibenarkan, hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian alasan berikutnya yang saya temukan adalah mengapa kita harus berdoa? Karena kita adalah rekan sekerja Allah. Betapa luar biasanya Tuhan kita, karena kita dijadikan rekan sekerjanya, dan kita mampu menjadi rekan sekerja Tuhan, dan Tuhan memastikan kita layak menjadi rekan sekerjanya ketika kita memiliki kehidupan berdoa. Karena Tuhan memiliki maksud di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu penebusan Tuhan bagi diri kita maupun gereja Tuhan di muka bumi ini. Dan itu bisa digenapi di dalam kehidupan berdoa, kehidupan doa bagi setiap anak-anak Tuhan, baik itu berdoa secara pribadi maupun berdoa secara komunal di dalam kegiatan aktivitas gereja. Itu sangat-sangat penting di dalam pertumbuhan penggenapan janji Allah bagi setiap kita dan gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendengar doa. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini itu satu pertanyaan kepastian, yaitu Tuhan mendengar doa. Di dalam ayat sebelumnya Yohanes menekankan bahwa setiap orang percaya itu harus memiliki keyakinan akan keselamatannya, keyakinan akan anugerah keselamatan yang sudah diterimanya. Dan setiap orang percaya harus yakin bahwa mereka ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu memiliki hubungan yang menyelamatkan. Karena anugerah keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu Yohanes katakan di dalam ayat 11 dan ayat 12, 13. Di sana Yohanes menyatakan bahwa setiap orang percaya harus memiliki keyakinan akan keselamatan, mendapatkan hidup
kekal melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang apa yang menjadi syarat-syarat doa yang dijawab atau dikabulkan? Kepastian bahwa Tuhan mendengar doa dan Tuhan menjawab doa. Tetapi mengapa tidak semua orang menerima jawaban dari doa-doanya? Karena doa yang dijawab Tuhan itu ada syarat-syaratnya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kita baca tadi, di sana Yohanes menunjukkan yang pertama, yaitu ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi syarat doa kita dijawab dan dikabulkan Tuhan yang pertama yaitu menurut kehendaknya. Itu artinya di dalam berdoa kita harus tunduk pada Tuhan, supaya kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan katakan kita boleh minta apa saja, tetapi harus menurut atau sesuai kehendak Tuhan, dan diperlukan sikap kita untuk tunduk kepada Tuhan. Ini pun menunjukkan satu penghormatan kita kepada Tuhan ketika kita meminta kepadanya. Dan kalau kita sudah tunduk pada Tuhan, maka kehendaknya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 13, di sana Tuhan menekankan lebih lagi bahwa Tuhan mengabulkan apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam namanya. Bahkan di dalam pengajaran Tuhan Yesus mengenai doa Bapa kami, di sana juga ditekankan, jadilah kehendak-Mu. Dan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan teladan ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Tuhan tidak memaksakan apa yang menjadi kemauannya, meskipun Dia adalah anak Allah, tetapi Tuhan di dalam doanya mengatakan, ya Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tahu doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Di dalam firman-Nya banyak sekali Tuhan tunjukkan kehendaknya, dan kita akan tahu banyak kehendak Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan bagi hidup kita, apa yang menyenangkan Tuhan, itu ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mengerti firman Tuhan. Di sana Tuhan akan tunjukkan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan, Yohanes mengatakan, maka kita dapat berdoa dengan berani dan yakin bahwa Tuhan menjawab doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara pribadi doa merupakan kekuatan di dalam kehidupan saya.
kalau saya melihat kehidupan saya dari mulai kanak-kanak sampai dewasa, sampai Tuhan panggil saya untuk melayani Dia, doa itu satu-satunya yang menopang kehidupan saya, yang menjadi kekuatan bagi saya, sehingga saya dapat bertahan, saya dapat belajar bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan, bagaimana saya harus melakukan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya saya. Meskipun sebenarnya saya punya satu karakter yang sangat keras. Ketika saya menginginkan sesuatu, itu harus terjadi sesuai dengan keinginan saya. Tidak ada apapun atau seorang pun yang dapat mencegahnya. Tetapi ketika proses hidup saya, Tuhan memproses saya untuk hidup berkenan baginya, hidup dekat dengannya, hidup melakukan kehendaknya. Roh Kudus memimpin saya untuk tunduk pada Tuhan, sehingga hati saya yang keras itu mampu dilunakkan. Apa yang tidak sesuai dengan keinginan saya mampu menerimanya. Bahkan saya bisa merasakan Roh Kudus selalu menolong saya, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Meskipun itu tidak gampang saya lakukan melalui proses pertentangan secara jasmani, tetapi saya bersyukur Roh Kudus memampukan saya untuk lebih menyenangkan hati Tuhan daripada diri saya sendiri. Akhir-akhir ini saya memiliki satu pergumulan yang bagi saya secara pribadi itu sangat berat. Ketika saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai Tuhan mendengar doa, saya berkata kepada Tuhan secara pribadi di dalam doa saya, Tuhan belum menjawab apa yang saya doakan, apa yang saya minta kepada Tuhan, sampai detik di mana saya nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Meskipun banyak sekali doa-doa saya yang sudah dijawab oleh Tuhan, meskipun jawaban itu tidak sesuai dengan keinginan saya, tetapi saya merasa itu yang terbaik Tuhan yang berikan. Tetapi ada satu doa pergumulan yang Tuhan belum jawab. Dan saya sempat berbicara, bagaimana saya akan menyampaikan firman Tuhan ini kalau Tuhan belum jawab apa yang saya mau. Tetapi saya katakan, tapi saya ingin apa yang saya mau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saya katakan kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah jawab doa saya ini, saya akan lebih tenang lagi di dalam saya mengeksplor untuk melayani Tuhan. Meskipun selama ini saya tidak pernah meninggalkan panggilan pelayanan saya, tetapi ada satu yang menjadi beban di dalam kehidupan saya untuk saya dapat dengan tenang melayani Tuhan. Saya katakan seperti itu kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya. Sehingga ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan sudah
menjawab doa saya meskipun wujudnya itu belum tampak. Dan yang kedua, syarat doa yang dijawab Tuhan yaitu percaya. Ini jawaban doa saya, percaya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengenai iman, iman adalah apa yang tidak kita lihat, bukti apa yang kita harapkan. Jadi yang kita inginkan secara jasmani belum kita lihat, tetapi kita percaya kita sudah menerimanya. Apa yang kita harapkan itu belum terbukti nyata, tetapi kita percaya kita sudah mendapatkannya. Itulah iman, itulah percaya. Dan hari ini saya belum melihat buktinya, tetapi saya percaya Tuhan sudah memberikannya. Dan ini satu keajaiban, karena hidup saya adalah hidup berdasarkan iman. Segala sesuatu yang saya dapat miliki, segala sesuatu yang saya dapat nikmati, itu adalah hasil dari iman percaya kita. Ketika saya meletakkan kepada Tuhan, mengatakan saya letakkan, saya tinggalkan pekerjaan saya untuk saya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Di situ mulai saya 100% hidup saya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini. Dan saya melihat betapa luar biasanya Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Makanya saya tidak berhenti-berhentinya, dan saya selalu bersukacita, bersemangat kepada setiap orang, kepada anak-anak Tuhan, untuk mengatakan jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah gantikan Tuhan Yesus Kristus dengan apapun di dalam kehidupan kita, dengan kenikmatan dunia, dengan harta, dengan jabatan, dengan pasangan. Jangan pernah tinggalkan atau gantikan Tuhan Yesus Kristus, karena semua itu sudah saya buktikan sampai hari ini, sampai detik ini. Tuhan akan menjawab doa kami untuk kami boleh memiliki satu tempat tinggal yang meskipun sederhana, kami dapat tempati dan kami dapat dengan nyaman, dengan tenang melayani Tuhan tanpa memikirkan karena ada orang lain yang menghendaki kami harus punya tempat tinggal sendiri. Dan dengan iman saya percaya Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus baik, bukan hanya kepada saya secara pribadi, tapi juga kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun yang saat ini sedang beribadah secara online. Dalam percaya kita perlu tekun. Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita berdoa, kita harus tekun di dalam mencari Tuhan. Itulah iman. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan
orang percaya. Semuanya dalam pimpinan Tuhan, bahkan teladan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan yang kita sembah. Di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah, tetapi hidupnya sendiri itu adalah ajarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam kehidupan kita saat ini yang segala sesuatunya serba sulit. Banyak orang berkeluh kesah. Beberapa hari yang lalu ketika saya berjualan, datang seseorang kepada saya bukan untuk membeli apa yang saya jual, tetapi untuk berkeluh kesah tentang kehidupannya, tentang situasi saat ini, khususnya kondisi kota Jombang saat ini. Dan saya merasa ini adalah berkat Tuhan mengirimkan orang untuk datang kepada saya. Meskipun yang saya inginkan itu orang membeli apa yang saya jual supaya saya dapat uang, tetapi saya bisa bersyukur atau bersukacita ketika Tuhan mengirimkan seseorang yang berkeluh kesah tentang kehidupannya saat ini, sehingga saya juga bisa menguatkan dia. Saya juga bisa sedikit membagi berkat bagi dia, meskipun apa yang saya jual belum ada yang beli. Tetapi saya melihat bahwa apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, ketika kita tahu bahwa itu kehendak Tuhan, itu maunya Tuhan untuk kita lakukan, itu adalah berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan naikkan pujian tadi, dan setelah itu Bapak Gembala akan berdoa syafaat dan doa berkat. Puji Tuhan, saudaraku, sedikit saya akan berikan tambahan bahwa
Di sini di ayat yang ke-13 di situ dijelaskan bahwa orang yang percaya itu adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan orang yang sudah diselamatkan berani datang kepada Tuhan, dan pada saat dia meminta, pasti dia meminta sesuai dengan kemauan Tuhan. Jadi di sini kita dapat melihat kenapa banyak anak-anak Tuhan doanya tidak dijawab. Karena mereka meminta sesuai dengan kemauan dia, bukan sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan orang yang sudah percaya, kata Bu Wibi tadi, banyak berdoa, itu pasti cara berpikir Tuhan itu seperti Rasul Paulus katakan, itu juga kita pikirkan. Hendaklah kamu sepikir dengan Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan, kita juga pikirkan. Apa yang kita mau, itu juga yang Tuhan mau. Jadi permintaan kita, apapun di ayat yang ke-15, apapun yang kamu minta, ya jelas semua yang kita minta itu selaras dengan kemauan Tuhan. Jadi terjawab, saudara. Nah, kita harus renungkannya, saudara. Kenapa doa-doa kita tidak dijawab? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu belum intim. Saya dengar hamba-hamba Tuhan, terutama senior saya, ya, dan hamba-hamba Tuhan yang lain banyak yang saya sangat respect pada mereka. Firman Tuhan keras, bahkan ada yang berkata banyak orang yang melayani Tuhan tetapi tidak mengasihi Tuhan. Betul. Kita ini berdoa, saudaraku, ya, doa pagi, doa di rumah, itu tanpa dipaksa. Pagi-pagi di sini nggak ada doa, tetap kami bangun, bahkan lebih, 3:30, jam 3 sudah bangun. Baca firman Tuhan, renungkan. Karena apa? Memang sudah intim. Kalau kita sudah intim, saudaraku, ya, bisa sedikit aja rasanya nggak enak. Jadi saudaraku, kalau kita mau, ya, doa kita itu dijawab oleh Tuhan, ayo bangun relationship dengan Tuhan. Nggak rugi loh, saudara. Kita dalam kondisi seperti ini, orang banyak berbicara tentang akhir zaman, dan ini memang akan menjadi kenyataan. Betul loh, ini akan menjadi kenyataan. Lihat nanti ada satu orang, ya, orang yang sangat cerdas, mula-mula disepelekan, tidak disenangi, sebab banyak kritik sana, kritik sini, sampai dimusuhi. Ya, di dalam wahyu itu dikatakan seperti itu loh, naga. Saudara, tanda-tanda ini sebenarnya ini, ya, warning buat kita. Tetapi kok nggak mudeng-mudeng. Ya, kita lagi doa, jemaat ada yang tolak-tolak ke sana kemari. Aduh, saya itu ngelihat loh, saudaraku. Saya pikir kadang-kadang saya ngelus dada, Tuhan, sampai tante bilang, sudah, masalah yang apa ini mungkin Tuhan izinkan untuk membentuk kamu loh itu. Saya pikir-pikir juga, iya ya. Ayo saudaraku, betul-betul sungguh-sungguh kita, terutama yang melayani Tuhan ini, jangan sampai karena terpaksa, oh karena aku Kristen, karena aku dijadwal jadi datang. Doa pagi tidak diadakan karena memang Pak Matius mengatakan nggak boleh. Tetapi kami tetap ada, walaupun tidak di sini. So kami takut kalau dibuka, dinyalain, ada piket itu yang riwa-riwi, kita disalahkan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Ya. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Pasti suruh ini kita baca lagi. Dan jikalau kita tahu
bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah itu, apa? Kita tahu sebab sudah sehati kita dengan Tuhan. Permintaannya enggak neko-neko. Bukan minta, wah berkat. Berkat itu seringkali menjerat loh. Minggu yang lalu Saudara Matius sudah bicara tentang berkat yang tidak memberikan berkat. Kita sudah pelajari itu bagaimana Yakub yang begitu kaya raya bagi-bagi supaya enggak dihajar oleh kakaknya Esau. Ayo nih, karyawannya banyak tuh, dia licit-licitnya di belakang. Ayo kamu maju tuh. Saking banyaknya duit, dia bayar itu. Ternaknya banyak. Tetapi kenapa dia masih berkata, kalau engkau tidak memberkati aku tidak mau, aku lepas. Berarti materi ini sebenarnya kita lihat saudaraku ya, banyak orang yang kaya raya, damai sejahtera tidak ada. Barusan saya lihat di YouTube itu ada teman, bukan hamba Tuhan yang kirim, seorang konglomerat dari Surabaya meninggal. Itu diulas bagaimana dia berhasil oleh Dahlan Iskan, Jawa Pos. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada cerita-cerita bagaimana dia bagi-bagikan berkat itu kepada orang lain. Padahal sudah kaya, nggak ada. Kita ini yang, makanya saya katakan saudaraku, yang kita minta itu mari kita minta yang terbaik. Saudara, apa Ibu tadi bilang Miri itu, minta, cari, ketok. Apa itu? Duit. Itu konteksnya Roh Kudus, saudara. Ayo kita cari yang dengan getol itu. Kalau Roh Kudus sudah di dalam diri kita, mangan pecel pun rasanya sukacita. Ya, mari kita belajar gereja kita begini. Bagaimana kita bisa dapat menjadi berkat di luar? Ya, kalau uripe kita pas-pasan begini. Lihat saja, orang kan lihat saya ini banyak duit kan. Sebab apa? Nggak pernah ngersulok, nggak pernah saya ini sukacita. Karena yang menentukan sukacita saya itu bukan duit, kasihnya Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat kita dapatkan di dunia ini. Dia berikan secara gratis. Ayo kita keep itu, ayo kita pertahankan itu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Maupun kemauan, maupun pekerjaan, Tuhan yang melakukan dalam hidup kita. Kita ini tinggal berserah. Nah, itu sebabnya saya minta ya, khotbah-khotbah kita ini ajar untuk mengajar, ayo semakin setia mengiring Tuhan. Kalau tidak, lambat atau cepat kita ketinggalan. Kalau motif kita mengiring Tuhan, supaya dapat berkat. Lihat itu, Petrus waktu Tuhan berkata, jual seluruh hartamu, berikan orang miskin. Katanya dia sudah melakukan. Dari muda aku sudah lakukan. Ya, itu Tuhan berkata itu apa? Kamu sudah lakukan. Orang yang sudah melakukan itu, intinya 6 itu, kalau diperas, intinya apa? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama pasti memberi. Ya, jual seluruh hartamu, berikan. Katanya dari muda.
mundur. Kita ini seringkali sudah mengatakan, sudah melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dari hati, bukan tindakan kita. Dari hati yang bertindak. Kita bisa bertindak sama seperti perempuan yang membunuh suaminya itu. Juragan emas. Dia bunuh suaminya, terus dia sendiri nangis-nangis. Banyak sandiwara loh. Jangan di luar, di gereja banyak sandiwara. Saya mau katakan Tuhan, jangan saudaraku, rugi kita. Lebih baik kita to be or not to be. Begitu aja, lebih baik. Daripada kita ubek-ubek di sini, di luar sana orang uripe koyo ngono kok. Kalau kita hidup benar saudaraku ya, pasti tanpa kita banyak cakap, tanpa banyak ngomong, perilaku hidup kita itu menjadi berkat buat orang. Jadi kalau kita banyak berdoa, pasti doa kita itu apapun yang kita minta dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan. Karena apa? Yang kita minta itu sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan memakai saudari Bibi yang telah memberkati kami semuanya. Tambahkan hikmat marifat dari tempat yang maha tinggi untuk dapat menggali rahasia firman Tuhan, supaya dapat menjadi berkat buat gereja Tuhan, menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Terima kasih untuk semua yang telah ambil dalam pelayanan pada kesempatan ini, baik itu Saudara Joko, pemain musiknya, Saudari Wendy memimpin pujian, begitu juga Rizky dan Ferry yang mengatur multimedia, serta Riko. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai anak-anak muda ini menjadi generasi penerus. Hamba tidak dapat merencanakan sesuatu, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Hamba sudah lanjut usia. Tuhan, mudah-mudahan anak-anak muda ini betul-betul melayani Engkau dengan motif yang benar. Tuhan akan memakai mereka bukan saja menjadi berkat buat gereja Tuhan, tetapi menjadi berkat buat orang tuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk Saudara Matius jadi koordinator dalam ibadah. Tuhan pakai dia juga untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengasihi bangsa kami. Di dalam keterpurukan ini, kami tahu Tuhan mempunyai rencana yang indah. Itu sebabnya pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya dapat menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami, supaya banyak bilangan dapat diselamatkan. Kami bersyukur kantong-kantong yang dahulu sangat membenci Tuhan, daerah Sunda, Tuhan telah selamatkan melalui hamba-hamba-Mu. Kami yakin bukan tempat itu saja, seluruh tempat-tempat Tuhan, seluruh rakyat Indonesia, kiranya Tuhan berkenan untuk menyelamatkan. Pakai pemimpin bangsa kami, Jokowi dan Mahfud Amin. Begitu juga pemimpin-pemimpin di legislatif, pemimpin-pemimpin di yudikatif. Semuanya Tuhan pakai mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat, syukur kami naikkan kepada Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, angkat tangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan memberkati saudara mulai saat ini
sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Amin. Selamat, Tuhan memberkati kita.